Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, jemaat yang kasih Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Ia telah sampai di surga, atau Yesus Kristus telah sampai di surga. Kita harus meyakini setiap apa yang terjadi itu atas izin Tuhan. Dia berjalan bersama dengan pribadi yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan sendiri. Haleluya. Kembali kita bersama-sama beribadah melalui online. Tapi sekali kita percaya Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kita. Walaupun kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing, tetapi yakinlah dan percayalah kekuatan Tuhan terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari siapkan hidup kita lebih lagi untuk kita boleh menerima kuasa yang dari Tuhan, untuk kita boleh datang kepada Dia yang memberi kekuatan buat setiap kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Sama-sama pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Takut Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi percaya.
sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapak, setiap kami percaya hanya Engkau yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau sumber kekuatan kami, Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat pagi ini, Tuhan, untuk kami boleh datang kepadamu, membawa hati kami, buat jiwa tubuh roh kami kepadamu, Bapa, sebagai ibadah yang sejati dan yang berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Bila hadirat-Mu turun atas setiap kehidupan kami, kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bersuka cita lebih lagi. Haleluya, amin, haleluya. Kita percaya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Mungkin banyak hal yang kita alami hari-hari ini, ketakutan, kebimbangan, tapi percayalah, terus berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, Tuhan kekuatan setiap kita. Haleluya. Mari dengan pujian ini, dengan bersuka cita dan percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan kita. Katakan sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Ya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Katakan, tak pernah ku goyah, tak goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung
kemenanganku. Tuhan sumber kemenangan setiap kita, dan Dia kekuatan untuk hidup kita. Katakan sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber. Katakan iman kita, katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Baik, saudara-saudara yang bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Allah yang menjadi sumber kekuatan buat setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan siapkan korban syukur persembahan kita pada Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau-lah yang menjadi sumber kekuatan hidup kami. Dan kami membawa korban syukur kami membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Sekali lagi Engkau yang memberkati setiap hidup kami Bapa. Dan dengan penuh ucapan syukur Bapa, kami berikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sambil berikan korban syukur kita dengan pujian ini. Hanya Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Sama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya.
berkat buat setiap kita. Mari saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Lagi firman yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Firman yang menjadi tempat perlindungan setiap kita. Haleluya. Sama-sama dengan pujian. Engkaulah kekuatan setiap kami, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Walau badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari katakan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sekali lagi katakan,
kekuatanku Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan sekali lagi. Kita boleh dikuatkan, diteguhkan, dimampukan. Dan baiklah kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan yang daripada Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan kemurahan. Kami diizinkan ibadah kembali bersama dengan keluarga kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi kuduskan nama yang tidak ada gunanya ini, supaya Tuhan dipermuliakan. Demi Kristus Yesus Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Bersama-sama mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat 28 sampai dengan yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau ketahui dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari-lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Diberkatilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya serta mau melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Khotbah pada pagi hari ini saya berikan judul Tuhan, kekuatan dan semangatku. Tuhan, kekuatan dan semangatku. Seperti apa yang telah dinyatakan oleh Nabi Yesaya saat ia melihat ambang kehancuran bangsa Israel karena meninggalkan Tuhan, karena lupa akan ibadahnya kepada Tuhan. Namun Yesaya juga melihat bagaimana penderitaan orang-orang percaya, penderitaan orang-orang saleh Israel sebagian pada waktu itu, yang bukan hanya jenuh, yang bukan hanya bosan, yang bukan hanya mengeluh terhadap kondisi Israel yang begitu merosot rohaninya. Begitu banyak persoalan, masalah muncul dari pimpinan sampai kepada rakyat. Berbagai kesulitan terus-menerus terjadi. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan semangatnya. Dan pada saat Yesaya menyerukan firman Tuhan ini, kondisi ini ditanggapi serius oleh orang-orang percaya pada waktu itu, sekalipun sebagian besar dari antara mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, kekuatan dan semangatku. Ini mendasari keadaan kita yang pada hari-hari ini sedang betul-betul tidak tahu harus bagaimana menyelesaikan, merampungkan, mengatasi beratnya tekanan, beban alami. Demikian juga saudara-saudara yang lain mengalami beban penderitaan yang sama. Tapi firman Tuhan
mengatakan kepada kita, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan berpihak kepada yang lemah dan yang tidak berdaya. Yaitu apa? Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya kalau orang itu di dalam ayat yang ke-31 yaitu menanti-nantikan Tuhan. Nah, ini yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu, yang diharap-harapkan itu Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang berharap pada Tuhan, orang yang terus intim bergaul, bersekutu sama Tuhan, akan mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru. Saya membaca anekdot atau lelucon, tapi ini sesuatu hal yang kenyataan terjadi. Begini, ini dikirim dari teman saya. Dulu kalau orang rajin ke gereja dikatakan saleh, tetapi sekarang orang rajin ke gereja malah dianggap salah. Ini dunia sedang kacau balau. Dulu iman harus kuat dalam menghadapi semuanya, tetapi sekarang imun harus kuat supaya tidak sakit. Dulu kalau ada orang yang bersin mengatakan, oh haleluya. Tapi sekarang orang yang bersin dianggap sebagai pembawa malapetaka, penyebar penyakit. Dulu ada anggapan bersatu kita teguh. Sekarang bersatu, berkumpul, kita runtuh. Dulu kalau ada tamu banyak datang ke rumah, itu artinya berkah. Tetapi sekarang banyak tamu datang ke rumah, bisa saja mendatangkan musibah. Dulu bertemu dengan saudara, teman, dan kenalan selalu berjabat tangan. Sekarang bertemu teman, sahabat, dan kenalan angkat tangan atau tarik tangan. Dulu parfum menjadi andalan di saat kita mau bepergian. Sekarang hand sanitizer menjadi andalan saat kita bepergian karena kita takut terhadap sakit penyakit atau penularan sakit penyakit. Dulu senyum dibagikan kemana-mana. Sekarang masker yang dibagikan kemana-mana. Dulu membesuk orang tua merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan. Tapi sekarang membesuk orang tua bisa mendatangkan penderitaan. Karena orang tua yang rentan, yang tua, gampang tertular penyakit. Dulu cuci tangan sebelum makan. Sekarang kemana-mana cuci tangan, nggak dikasih makan. Ya itulah lelucon yang memang terjadi. Tetapi yang kita pahami, sekalipun dunia boleh berubah perilaku, kebiasaan, tatanan, tapi Yesus dahulu, sekarang, sampai selamanya tidak akan pernah berubah perhatiannya, kasihnya, pertolongannya kepada kita semuanya. Amin.
Oleh karena itu Bapak dan Saudara, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan semangat kepada kita. Mengapa? Kalau kita melihat di dalam pasal 40 ini luar biasa. Karena yang pertama, Tuhan kita di atas segala Allah yang ada. Itu yang menjadi dasar iman kita. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah adalah di atas semua Allah. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Di ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 pasal 40, dimana Tuhan menganggap bahwa semua yang di luar Dia itu dinyatakan tidak ada kemampuan apa-apa. Katakan, siapakah yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dajing, atau bukit-bukit dengan neraca? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Tuhan memandang, menilai dunia dan bahkan alam semesta itu sesuatu yang ringan, sesuatu yang tidak berbobot. Sehingga kejadian-kejadian di alam semesta termasuk yang ada di dunia ini dianggap kejadian-kejadian yang ringan, yang tidak berbobot, yang bagi Tuhan sanggup menanggungnya. Bahkan di ayat yang ke-10 pasal 40 Yesaya dikatakan, lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Tuhan yang Maha Perkasa itu berpihak, memberi kekuatan, punya kuasa, dan menjadikan orang-orang kepercayaannya itu boleh berada di depannya Tuhan. Luar biasa. Biasanya kalau yang sudah-sudah kan Tuhan di depan kita. Tapi bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang harapannya pada Tuhan, dia diberikan kesempatan untuk di depan, selalu di depan. Luar biasa. Diajar untuk bisa berani, mampu, tenang atas semua peristiwa, atas semua persoalan. Orang ayah pada saat dia melatih anaknya berjalan, dan setelah anaknya bisa berjalan, anaknya diberi kesempatan berjalan di depan, dan ayahnya yang di belakang mengawasi sambil berjaga-jaga jikalau nanti jatuh. Itu gambarannya, kita ditaruh di depan sama Tuhan itu dengan pengawasan Tuhan dan penjagaan Tuhan, penglihatan Tuhan atas kita. Itu luar biasa. Kejadian kondisi seperti ini Tuhan mengingatkan kepada kita ditaruh Tuhan di depan. Yang kedua, ya, Tuhan kekuatan dan semangat kita saat kita menanti-nantikan Tuhan. Kenapa kita mengandalkan Tuhan? Ayat 25 pasal 40. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Akan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Tuhan kita Maha Kuasa dan
Maha Kuat, El Shaddai dan El Gibor. Akulah yang Maha Kuasa, akulah yang Maha Kuat. Pandang ke langit, triliunan bintang di langit, itu dengan satu kata Tuhan mengatakan jadi maka jadilah. Dia Maha Kuat, Dia Maha Kuasa. El Shaddai, El Gibor, satu pribadi dengan kekuatan yang ganda. El Shaddai, El Gibor. Saat Tuhan memberikan kekuatan dan semangat pada kita, ada kekuatan ganda di situ, ada berkat ganda di situ, berkat kuasa dan berkat kekuatan. Kuasa untuk menang dan kuat tak terkalahkan. Ini penting dipahami oleh iman Kristen. Oh, jauh-jauh hari Tuhan itu tak tertandingi. Ayat 22 dikatakan, Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Waduh, kekuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan tidak bisa ditandingi oleh kekuatan-kekuatan manusia. Alat-alat super, kekuatan super, teknologi super, sekejap saja ditunggang balikkan Tuhan. Demikian juga kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita bisa sekejap saja dibalikkan Tuhan. Tatapan jadi tari-tarian, tangisan jadi sukacita, kerugian menjadi keuntungan. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Ini ayat luar biasa. Dia El Shaddai, Ya El Gibor, Ya Maha Kuasa, Ya Maha Kuat, pasti sanggup menanggung semua bentuk penderitaan anak-anaknya. Saya senang dengan saksian dari Abraham Lincoln, seorang anak petani yang sukses menjadi Presiden Amerika Serikat. Hidup di daerah yang terpencil dan kondisi yang pas-pasan, membangun rumah pondok sendiri, menebang kayu untuk membangun rumah pondok, menikah dengan wanita sederhana, tapi dia memiliki wawasan yang luas untuk Amerika. Dengan imannya, dia berjuang di ranah politik. Dia yakin percaya Abraham Lincoln, seperti namanya Abraham, bapak orang beriman, meyakini iman Abraham yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan menuntun Abraham Lincoln menjadi Presiden Amerika Serikat. Sesuatu yang lemah di dalam Tuhan, kalau kita bawa kepada Tuhan menjadi kuat. 5 roti 2 ekor ikan itu sesuatu yang lemah. 5 roti kecil-kecil, 2 ekor ikan kecil-kecil, karena yang membawa anak kecil. Tapi begitu dibawa kepada Tuhan, kelemahan itu, kekurangan itu, keterbatasan itu, Tuhan berkati, Tuhan bagikan 5.000 orang makan kenyang dan sisa 12 keranjang. Mari kalau kita merasa kecil, merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa tidak berharga, datang pada Tuhan. Kenapa? Supaya Tuhan yang El Shaddai, El Gibor, Maha Kuasa, Maha Kuat itu menjadikan kita berharga bagi banyak orang, bukan bagi diri sendiri saja. Yang ketiga, luar biasa, Tuhan
adalah kekuatan dan semangat kita. Ya. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal. Dia selalu ada dan tetap ada. Makanya disebut Yahweh. Aku ada dan aku ada. Disebut itu. Tuhan ialah Allah kekal. Yahweh, aku ada dan aku ada. Tuhan tidak pernah tidak ada dalam kehidupan kita. Itu yang menyemangati kita. Saat kita pusing 7 keliling harus bagaimana menjalani hidup ini. Oh, ada Tuhan. Untung ada Tuhan. Ada lagu yang saya paling suka itu. Kau selalu ada bagiku. Oh Bapakku, Bapa yang kekal. Ia selalu ada bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan dia bisa mengada-adakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mampu menjadi mampu. Dia sumber kreativitas kita. Karena kesusahan sehari cukup sehari. Apakah dengan kekhawatiran kita bisa menambah 1 jengkal umur kita? Tidak, itu Yesus katakan sendiri. Dia bisa mengubah air menjadi anggur. Dia bisa meminta ikan-ikan berkumpul untuk dijaring, dijala oleh para muridnya, sehingga semua perahu para muridnya itu menjadi penuh. Apa yang tidak bisa Yesus lakukan? Nyawanya saja dikasih, apalagi sesuatu hal yang sehari-hari yang orang lain butuhkan. Lihatlah burung di udara yang tidak menabur, tidak menanam, namun dipelihara Tuhan. Dan ini penting. Allah kita ialah Tuhan Allah yang kekal. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tak terduga pengertiannya. Tak terduga. Seringkali apa yang sudah kita rancangkan, apa yang sudah kita siapkan, hancur berantakan. Tapi kalau itu kita bawa pada Tuhan, tak terduga, pertolongan Tuhan tak dinyana-nyana. Bagaimana Elia dipelihara Tuhan di tepi got yang namanya Kerit, bukan sungai besar, sungai kecil, sungai Kerit. Saat tidak ada makanan, Nabi Elia dituntun Tuhan di tepi sungai kecil yang namanya sungai Kerit. Dia minum dari situ. Ya, pagi dan sore Tuhan yang maha kekal itu, yang tak terduga pengertiannya itu, mengirimkan roti dan daging melalui burung gagak. Berapa burung gagak yang dikirim? Berapa banyak yang bisa dibawa oleh burung gagak? Roti dan daging dari mana itu? Tak terduga pengertian Tuhan. Tak terduga. Oleh karena itu, tak perlu menjadi lesu, tak perlu menjadi lelah dengan keadaan hidup ini. Karena apa? Tuhan punya kekuatan yang tidak ada bandingnya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Karena Tuhan kita ada dan selalu ada. Tuhan kita Bapa yang kekal. Terpujilah namamu Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang percaya dan mengandalkan padamu selama-lamanya. Kau tidak akan pernah membiarkan anak-anakmu sendirian dan ketakutan. Kau tidak akan pernah membiarkan orang-orang percaya tidak diberkati. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa bersama-sama. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa yang memberikan kekuatan dan semangat kepada setiap kami datang kepadamu dengan semangat juga.
bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Arahkanlah pandangan-Mu pada anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami, khususnya mereka yang sedang mengalami penderitaan karena sakit. Tak henti-hentinya Tuhan melawat, menjamah, dan menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan persoalan yang terjadi di muka bumi ini. Tuhan melihat dari surga anak-anak-Mu yang terus berseru-seru menanti-nantikan Engkau. Biarlah anak-anak-Mu menjadi penyemangat bagi kondisi yang ada. Presiden diberkati oleh kami, wakil presiden diberkati oleh kami. Percaya kepadamu. Para menteri, para pejabat semuanya, rumah sakit, puskesmas, rumah sehat untuk menampung pasien corona. Tuhan hadir, Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan, Kau memberkati tetangga kanan kiri kami yang belum percaya. Gerakkan mereka untuk mengenal Yesus melalui firman Tuhan, diberitakan melalui YouTube atau sarana digital yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Damai sejahtera untuk bumi, damai sejahtera untuk Indonesia, damai sejahtera untuk Salatiga, damai sejahtera untuk umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Segala persoalan, pergumulan, kebutuhan kami sudah serahkan pada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau hidup dengan semangat dan kekuatan kepada Tuhan. Tuhan kami yang kekal, tidak berhenti untuk siap menjaga hidup kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami hari ini sepenuhnya seutuhnya dalam kebahagiaan, dalam sukacita, dalam damai sejahtera Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah ini dan bawalah berkat Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan dari surga memandang kita dan mengulurkan tangannya untuk memberkati kita. Turunlah atas kita sekalian kemampuan, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, kemurahan, sukacita, keberuntungan. Senantiasa berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, usaha kita, semuanya diberkati sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan yang menebus. Haleluya. Yesus selalu memberkati. Allah sumber kuatku